Kita ketemu lagi di Ajim Talk, channel Bicaralah Buruh. Seberapa penting upah bagi kita, kaum buruh, ketika buruh berjuang dengan kenaikan upahnya, ada banyak komentar, kalau ingin upah tinggi, jangan jadi buruh, jadilah pengusaha. Menurut Bung Gahar, seperti apa? Iya. Ini sering kita baca begitu ya, terutama di kolom komentar ketika banyak perjuangan buruh terkait dengan upah minimum. Jadi gerakan buruh ketika menuntut kenaikan upah minimum itu selalu ada orang yang mengatakan bahwa kalau mau upah tinggi, kalau mau upah besar ya jangan jadi buruh, jadilah pengusaha begitu. Jadi kita mau jelaskan soal itu bahwa bicara tentang buruh tentu saja dia adalah bicara tentang satu kelas. Jadi keberadaan buruh nggak bisa dihilangkan. Karena kalau nggak ada buruh, nggak ada juga pengusaha begitu. Ya, Jadi betul. dan kita tahu bahwa buruh ini keberadaannya sudah ratusan tahun dan bahkan sampai dengan sampai kapanpun ketika dunia industri masih ada, maka buruh juga akan tetap ada. Dengan kata Ya, lain, bicara tentang buruh bukan hanya bicara tentang kita, bukan bicara tentang orang yang hidup pada hari ini, tapi dia bicara tentang satu kelas yang akan terus ada di masyarakat. Manakala ada kelas yang lain, si pemilik modal itu dia ingin mengembangkan usahanya. Dan kita tahu bahwa yang namanya buruh dia adalah satu penentu begitu. Yang saya katakan tadi, nggak akan pernah ada pengusaha kalau nggak ada buruh. Jadi kalau kemudian kita ikuti alur berpikirnya netizen itu, teman-teman yang berkomentar seperti itu, katakanlah semua orang nggak ada yang mau jadi buruh, semuanya jadi pengusaha, akhirnya yang pengusahanya repot sendiri. Siapa yang akan menjalankan mesin produksi, siapa yang akan menjalankan mengoperasionalkan perusahaan dan sebagainya, kan nggak mungkin dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Jadi faktor buruh adalah faktor penentu, dia nggak akan bisa tergantikan. Jadi kalaupun hari ini ada gerakan yang menuntut tentang kenaikan upah yang layak, maka sejatinya pada saat yang sama kita juga mesti melihat bahwa itulah realitas yang ada. Dan ini bukan hanya gerakan sekarang, ratusan tahun yang lalu bahkan gerakan buruh sudah memperjuangkan, menyuarakan terkait dengan penuntutan upah. Itu saya kira hal yang kita mau jelaskan begitu, Bung Azim, terkait dengan keberadaan kaum buruh. Itu satu hal. Nah, kemudian yang lain kita juga mau menegaskan bahwa bicara tentang buruh itu sejatinya adalah bicara tentang upah. Jadi kalau kemudian kita menghilangkan buruh dari upahnya, maka sejatinya kita telah menghilangkan esensi dari buruh itu sendiri. Karena filosofi dari buruh adalah dia adalah orang yang tidak punya apa-apa, dia bekerja dengan menjual tenaganya. Nah, ketika buruh menjual tenaganya, ketika buruh melakukan aktivitas pekerjaannya, maka yang diharapkan hanya satu, yaitu mendapatkan upah. Itu saya kira yang kemudian menjelaskan buruh yang menuntut upahnya, buruh yang berjuang agar upahnya dibayar secara layak, itu adalah buruh yang punya kesadaran bahwa dia hidup dari upahnya dan dia ingin agar apa yang dia kerjakan itu dihargai secara layak oleh pemilik modal. Begitu, Bung. baik, Bungar, kita ketahui kan setiap tahun gitu kan kawan-kawan buruh selalu melakukan aksi demonstrasi unjuk rasa menuntut kenaikan upah layak. Bagi kawan-kawan buruh, sejauh mana pentingnya upah sehingga mereka harus melakukan unjuk rasa agar upah layak itu mereka dapatkan di setiap tahunnya. Iya, upah itu bagi buruh adalah esensi. Upah itu urat nadi. Upah itu darah bagi kehidupannya kaum buruh. Kalau kaum buruh dihentikan upahnya, maka sejatinya pada saat itu dia telah mematikan kaum buruh. Jadi tanpa ada upah yang mengalir, tanpa ada sub upah yang apa namanya yang terus-menerus dia dapatkan, maka buruh telah kehilangan kehidupannya. Maka tepatlah kalau kemudian dikatakan bahwa upah bagi buruh itu adalah urat nadi, upah bagi buruh itu adalah darah. Jadi kalau darahnya itu dihentikan, maka buruh akan mati. Dia akan nggak bisa bertahan hidup. Karena praktis yang namanya buruh ya dia adalah orang yang mendapatkan gaji. Kalau kemudian dia menyeberang begitu, tidak lagi menjadi buruh, tapi kemudian dia menjadi pengusaha karena dia yang pemilik modalnya, ya pada saat itu juga dia bukan lagi sebagai bagian dari buruh begitu. Jadi sepanjang apapun ketika kemudian dia mendapatkan upah, dia adalah buruh. Yang lain, kita juga mesti cermati bahwa upah itu adalah pembeda. Ada orang yang bekerja, tapi dia tidak mendapatkan upah. Siapa itu orang yang bekerja tapi tidak mendapatkan upah? Kita bisa melihat misalnya kalau kita kerja bakti, kalau kita gotong royong,
itu sejatinya kita bekerja, tapi kita tidak mendapatkan upah. Pada waktu zaman perbudakan, budak itu bekerja, tapi dia tidak mendapatkan upah. Pada waktu zaman Romusa, Romusa itu bekerja, tapi dia tidak mendapatkan upah. Nah, upah itu adalah pembeda. Pembeda antara buruh dan Romusa, pembeda antara buruh dan budak, pembeda antara buruh dan orang yang sedang melakukan aktivitas kerja bakti begitu. Nah, maka kalau kemudian ketika seorang buruh ketika menuntut upahnya kemudian dipersalahkan, seorang buruh ketika dia menuntut kenaikan upah yang layak itu kemudian dibully, itu sejatinya dia telah tidak paham tentang esensi dari seorang buruh. Karena praktis, upah adalah pembeda. Yang saya katakan tadi, bedanya antara budak, bedanya antara romusa, itu ada pada upahnya. Kalau kemudian dia bekerja dan dia kemudian mendapatkan upah, itulah buruh. Jadi pada titik ini saya kira kita juga mau menegaskan bahwa antara upah dan buruh itu dekat sekali, dekat sekali. Karena ketika salah satunya dihilangkan, dia seperti satu sisi mata uang begitu. Ketika salah satunya dihilangkan, ya maka dia tidak lagi buruh. Dia bekerja, tapi dia hanya budak begitu kalau dia tidak mendapat upah. Kalau kemudian dia mendapatkan upah, tapi kemudian dia tidak bekerja, ya itu namanya apa namanya ajaib begitu. Enggak. Sepengetahuan Anda, perjuangan-perjuangan terkait upah itu hanya ada di Indonesia atau memang juga terjadi di negara-negara lain? Iya, kalau kita mau membaca berita, kawan-kawan mungkin bisa Google saja di apa mencari di Google begitu, searching, itu akan ada banyak berita yang saat ini muncul, misalnya buruh-buruh di Eropa sekarang sedang bergerak. Eropa membara. Ketika inflasi tinggi, harga-harga melonjak tinggi, kenaikan harga terjadi, buruh-buruh di Eropa juga melakukan aksi. Dia turun ke jalan melakukan pemogokan, bahkan terjadi di Prancis, di Inggris, di berbagai negara yang lain. Buruh-buruh di Eropa juga melakukan pemogokan begitu. Di Jerman juga pemogokan besar juga terjadi. Apa yang mereka tuntut? Yang mereka tuntut adalah kenaikan upah. Bayangkan gaji Eropa itu kalau dibandingkan dengan Indonesia tentu bukan perbandingan yang ideal begitu karena gaji di sana bahkan sudah sangat tinggi. Tapi buruh-buruhnya masih saja melakukan aksi demonstrasi. Di Jerman bahkan aksi dilakukan besar-besaran untuk menuntut adanya kenaikan upah. Begitu juga di Perancis. Bahkan ketika kalangan apa namanya pengusaha sudah menaikkan upah di kisaran 7%, buruh masih tetap melakukan aksi unjuk rasa karena mereka menuntut kenaikan upah setidaknya adalah 10%. Jadi soal demonstrasi, tuntutan terkait dengan kenaikan upah itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Eropa, negara yang konon katanya sudah maju dengan tingkat kesejahteraan yang sudah lebih baik, mereka saja masih turun ke jalan untuk menuntut adanya perbaikan apa sistem upah. Ketika harga melonjak tinggi dan dia tahu bahwa harga-harga itu tidak lagi tercukupi dengan upah yang mereka dapatkan, mereka menuntut agar apa namanya perusahaan membayar lebih, menaikkan gaji mereka. Kita bisa bayangkan begini, kalau kemudian ada BBM naik, kalau ada barang-barang naik, sembako naik dan berbagai macam hal naik, itu orang menganggap sesuatu yang lumrah yang biasa. Kalau kemudian buruh juga meminta agar gajinya naik, kenapa kemudian buruh disalahkan? Apakah buruh tidak lebih penting dari barang-barang itu? Apakah buruh tidak lebih berharga dari BBM yang dinaikkan harganya? Kalau barang-barang saja dinaikkan harganya, maksudnya buruh sebagai manusia, itu juga wajar kalau kemudian dia meminta agar upahnya naik. Karena tadi kenaikan harga barang itu ketika kemudian tidak diimbangi dengan kenaikan upah, maka buruh akan tekor, buruh akan apa namanya defisit begitu ya. Upah yang dia dapatkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan ini kita mau pertegas bahwa jangan berkecil hati buruh-buruh di Indonesia yang saat ini berjuang akan kenaikan upah, karena buruh-buruh di Eropa dan di berbagai negara yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Baik, Bung, terima kasih atas penjelasan Anda. Kawan-kawan, demikian tadi apa yang baru saja disampaikan Bung Kahar. Jangan berkecil hati, terus berjuang untuk mendapatkan upah layak karena kita tidak sendiri. Banyak para pekerja di negara-negara Eropa yang juga melakukan hal sama menuntut upah layaknya. Demikian, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi.